Apa kabar Beb? Ya, ada Beb Goib juga yang aktif dalam bersiar, ya, mensiarkan sadar Allah kemanapun, ya, dimanapun berada, ya, dari ada Sumatera sampai Indonesia bagian timur, ya. Beliau sangat aktif. Kemudian ada juga A. Yusuf, semangat terus A. Yusuf, ya, pantang menyerah apapun yang terjadi dalam menjalankan amanah Allah. Beliau luar biasa, jadi patut dicontoh semangatnya, kemudian keaktifannya, lurus Allahnya. Kemudian ada di Tegal ada Bu Eli. Oh ya, di Tangerang ada juga Pak Haji Harun, Bu Mimin, Bu Riri, Bu Ayu, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian di Kerawang ada Kang Darman DNSA. Di sini ya. Halo Kerawang. Siap 76. Sekarang sudah siap 99. Kurang 1%. Masih 99%. Ya, ada Bu Eli di Tegal, kemudian di Kudus. Di Kudus selamat datang Pak Setiono. Beliau bersepeda motor dari Kudus ke Padepokan untuk mengikuti siaran langsung karena perintah Allah. Kemudian ada Pak Saiful Rois, ya. Ada kemudian banyak lah di Semarang dan sekitarnya banyak. Kemudian yang di Solo juga banyak. Jadi di Padepokan ini dihadiri berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang gede-gede, yang kecil-kecil banyak itu di luar pagar. Jadi grup Rewo-Rewo juga selalu hadir. Selamat datang Pak Mul. Ini yang paling jauh. Di Jawa Timur ada Pak Kamai. Apa kabar Pak Kamai? Lama nggak komunikasi dengan Pak Kamai ini. Semangatnya luar biasa beliau. Kemudian ada Pak Kamai di Gresik. Kemudian Pak Ade, ya, Pak Ade. Gimana kabarnya Pak Ade? Masih sering telekonferensi enggak, ya? Biasanya Kang Darman, ya. Friendnya Kang Darman, Pak Ade itu. Kemudian di Malang ada Pak Nur, ya, Pak Nur. Kemudian ada Pak Teguh, inspirator yang luar biasa beliau, diam-diam menghanyutkan. Nah, kemudian ada Pak Ali. Di Tulungagung ada Kilurah, ya. Nah, Kilurah ini luar biasa. Semoga istiqomah dalam nobar, nonton bareng, nyimak bareng, ya. Salam untuk teman-teman jamaah Tulungagung. Semoga bisa mengikuti siaran ini dengan baik dan bisa mengambil hikmahnya. Kemudian di Jember ada Bu Ari, ya. Bu Ari, semoga bisa mengikuti. Bu Ari, apa kabar? Ya. Lama nggak ketemu. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Wahid, ya. Pak Wahid ini luar biasa. Beliau sudah sepuh tapi punya kelebihan yang kita nggak miliki, ya. Beliau semangat dalam berterapis. Beliau termasuk master terapis. Untuk Bapak Ibu yang pengen diterapis, ini ada 2 terapis di sini. Ada Kang Darman dan ada Pak Wahid. Kemudian Pak Alan, apa kabar Pak Alan? Pak Rohman juga. Di Bali Mas Mujiono, ya, ini aktif sekali. Nah, di Bali bersatu. Kalau di Banyuwangi dulu pernah bertiga.
ada yang berlima. Tapi Bali ini istiqomah bersatu. Satu orang nggak nambah-nambah. Kemudian di Lombok ada banyak itu Lombok yang japri-japri saya. Maaf saya lupa satu persatu. Ada Bu Tohriah ini yang istiqomah. Ada Pak Ardi ya, yang tempo hari japri saya. Alhamdulillah sudah bisa masuk grup DNSA 8 Pak Ardi. Kemudian di Lombok, di Papua Pak siapa? Pak Haji Komari. Apa kabar Pak Haji Komari? Beliau luar biasa perjuangannya dari Papua ke Padepokan. Itu beliau rela sampai kehilangan HP. Luar biasa. Semoga istiqomah Pak Komari dan saudara di Gorontalo, di Makassar, Sulawesi, dan di Pak Dedi ini di Palangkaraya. Kemudian teman-teman di Pontianak, Pak Ali Soki. Untuk jamaah semuanya terima kasih atas supportnya ya, support yang berupa material maupun spiritual, sangat membantu dalam perkembangan syiar kita. Kemudian juga Bapak Ibu, Tuan dan Puan ya, ini kalau Malaysia Tuan dan Puan ya, yang ada di Malaysia ada siapa, Pak Perdana ya, Pak Perdana, kemudian ada Ibu Wan Siti, ini beliau luar biasa. Saya kurang paham kalau Malaysia ya, saya panggil Indonesia aja ya, Bu Siti ya. Kemudian jamaah-jamaah di berbagai negara, semoga bisa mengikuti siaran langsung ini dengan penuh hikmat, sehingga mendapat hikmah yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sahabat sadar Allah semuanya, kami selalu sarankan berzikir itu setiap hari, istiqomah setiap hari. Jadi karena apa? Karena dengan kita berzikir nafas sadar Allah setiap hari, ini akan bawa dampak yang luar biasa. Karena apa? Karena kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meningkat. Saya sarankan jangan sampai kita berzikir nafas justru kita melakukan kesyirikan. Nah, ini di YouTube yang akan saya upload itu udah ada rekamannya. Jadi lu gimana kok melakukan kesyirikan? Nah, karena kita ada pamrih. Sebelum berzikir nafas, kita berzikir nafas karena ingin mendapat ketenangan. Kita berzikir nafas karena ingin mendapat kedamaian. Kita berzikir nafas karena ingin bisa menyelesaikan hutang. Kita berzikir nafas karena ingin problem kita cepat selesai. Nah, itu keinginan karena ini, karena itu. Nah, ini hal yang harus dihapus, ya, dihilangkan, dibersihkan. Jadi kalau kita ke Allah, kemudian kita ke Allah karena ingin sesuatu, ini kan menduakan Allah. Allah diduakan dengan kedamaian, Allah diduakan dengan ketenangan, Allah diduakan dengan melunasi hutang, Allah diduakan dengan solusi masalah dan lain-lain. Menduakan Allah inilah yang masuk dalam kesyirikan. Ini yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai kita berzikir nafas justru kita melakukan kesyirikan. Oh, dulu-dulu kan enggak seperti ini ya, dulu-dulu nggak pernah kita singgung ya, sekarang kita mulai ingatkan. Kita berzikir nafas karena Allah, karena perintah Allah. Jadi kita menyadari Allah itu karena perintah Allah. Selesai. Perkara dapat ketenangan, kedamaian, perkara mendapat kehidupan yang lebih baik, hutang lunas dan lain-lain, itu hadiah dari Allah, itu bukan tujuan. Jadi kita
menuju Allah itu bukan karena itu, bukan karena hal yang sifatnya dunia, ego, nafsu dan lain-lain, bukan itu. Tapi karena apa? Karena diperintah Allah. Jadi menyadari Allah, sadar Allah itu perintah Allah. Saya ber-DN karena diperintah Allah. Ber-DN menuju jalan yang lurus, rel yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kita berjalan itu karena perintah Allah. Titik. Jangan ditambah-tambah yang lain. Oleh karena itu, dalam kita berzikir nafas sadar Allah, sebelum kita memulai, kita bersihkan dulu keinginan-keinginan kita. Ya. Tendensi-tendensi duniawi kita bersihkan dulu. Agar kita terhindar dari kesyirikan. Itu. Nah, ini yang perlu kita sekarang mulai hati-hati. Bukan dalam berzikir nafas saja, dalam hal yang lain-lain. Kita main HP ini misalnya, lihat YouTube karena apa? Karena ingin mendapat ilmu. Allahnya mana? Kalau Allahnya hilang itu namanya kafir. Loh, tapi karena Allah, Pak. Nah, Allah disandingkan dengan ilmu. Diduakan dengan ilmu. Itu kita telah syirik. Kita melihat YouTube, belajar ilmu karena perintah Allah, titik. Dapat ilmu, enggak dapat ilmu itu hak prerogatif Allah. Itu hadiah dari Allah. Itu anugerah dari Allah. Itu pahala dari Allah. Jadi kita ke Allah cukup. Melakukan apapun karena perintah Allah. Kalau zikir nafasnya kita benar, 3T benar, ATP-nya, amanah tanda perintahnya, itu mesti benar. Ada yang bertanya, Mbah Bejo, saya ini sudah sadar Allah, tapi kok masih bermaksiat? Itu ada beberapa yang seperti itu. Zaman merasa sadar Allah, iya. Kalau masih merasa sadar Allah, berarti belum sadar Allah, itu masih rasa. Masih rasa. Jadi kalau kita merasa sadar Allah, berarti belum sadar Allah, itu masih merasa sadar Allah. Kalau masih merasa sadar Allah, ya otomatis kita masih bermaksiat. Senengnya minum, ya tetap minum. Senengnya judi, tetap judi. Seneng perempuan, tetap perempuan. Seneng korupsi, tetap korupsi. Seneng ngakali orang, tetap ngakali orang. Karena apa? Merasa sadar Allah. Tapi saya paham, Mbak Bejo, saya paham. Kalau saya melakukan sesuatu itu saya ngerti. Kalau Allah itu dekat. Kalau saya itu diawasi Allah, ngerti. Tapi mengapa masih dilakukan? Saya tanya itu, mengapa masih dilakukan? Nah, itu karena masih sadar Allah diterima oleh pikiran. Jadi masih pikiran. Banyak orang tahu peraturan, tahu kebaikan, tapi masih dilanggar. Mencuri itu jelek, mencuri itu melanggar agama, mencuri itu merugikan orang lain. Hampir semua orang tahu atau semua orang tahu. Tapi mengapa masih banyak pencuri? Kalau nggak percaya jenengan tanya pencuri itu. Saman tahu nggak kalau mencuri itu merugikan orang lain? Dia mesti jawab, ya ngerti. Tapi mengapa dilakukan? Ya itu. Karena masih berhenti di pikiran. Apalagi kita biasa, saya sadar Allah itu. Lah itu ego, Pak. Ego itu. Jadi kalau masih ego berarti belum sadar Allah. Egonya belum lebur. Belum lebur di Zatullah. Berarti kita DN kita belum sampai level 3, belum takholi. Belum takholi. Belum kosong. Tapi kalau sudah takholi, jangan diisi yang lain. Kalau Kang Darman takholi diisi janda.
sama saja dongeng. Guyon Kang Darman, nanti marah-marah. Itu dzikir nafas level 3. Jadi takhol kita kosongkan. Ego kita lebur ke Allah. Atau bahasa lain, peran ego kita tekan, kita grounding setekan-tekannya. Itu sifat-sifat negatif. Akhirnya apa? Nafsu-nafsu negatif itu jadi nafsu mutmainnah. Baru tahali. Yang punya hak atas diri kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diisi yang lain. Ini. Jadi Bapak Ibu, sahabat sadar Allah semuanya, mari kita betulkan zikir nafas kita. Oh ya, tadi masih berhenti. Jadi begini, ego, pikiran, rasa, ya, itu harus kita lampaui. Jadi kesadaran itu melampaui pikiran, melampaui rasa, melampaui ego. Harus kita lampaui sampai pada titik kesadaran. Nah, jadi munculnya pikiran, munculnya ego, munculnya rasa itu harus dibungkus, harus didasari, harus diwarnai dengan sadar Allah, dengan kesadaran terhadap Allah. Jadi kalau kita berpikir itu dalam keadaan yang sadar Allah, kita bersikap dalam keadaan sadar Allah, kita berbuat dalam keadaan sadar Allah, maka perbuatan kita pasti benar, insya Allah. Itu. Jadi nggak ada sudah sadar Allah tapi masih bermaksiat, nggak ada lagi. Jadi lampaui ego, jangan berhenti di pikiran, jangan berhenti di rasa. Munculnya rasa itu karena kesadaran terhadap Allah, bukan karena ego. Munculnya pikiran yang baik, pikiran yang kreatif itu karena kesadaran kita terhadap Allah. Sehingga orang yang sadar Allah itu pikirannya, kecerdasan mental, emosional, dan lain-lain itu akan meningkat. Nah ini Bapak Ibu, 2 poin yang saya sampaikan untuk motivasi kita semua, termasuk diri saya. Semoga ini bisa membangkitkan semangat kita untuk meluruskan jalan kita menuju Allah. Dan materi yang sebenarnya adalah apa Pak Pur? Saya itu bukan lali, tapi saya itu nggak ngerti apa yang mau disampaikan Pak Pur. Ya titik kesadaran lah. Itu aja. Saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini yang blur. Pak jelek. Bentar. Ini jelas. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak yang ada di Padepokan dan Bapak Ibu yang mengikuti live streaming baik di Facebook maupun di channel YouTube saya. Terima kasih kepada Mbah Bejo yang sudah memberikan opening dan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini di Padepokan. Bapak dan Ibu membahas masalah takholi beberapa waktu ini, hampir 2 minggu kali ya. Rasanya ya gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya, dalam belajar makrifat ini kan pemahaman itu bertambah. Jadi ya kereta api, kereta itu nggak pernah berhenti, terus jalan. Bapak Ibu yang mungkin baru belajar, baru membuka-buka YouTube saya, yang baru gabung di grup WhatsApp, di Facebook, ya mungkin ada beberapa penyampaian saya yang tentang takholi yang masih bingung gitu ya. Jadi dulu saya waktu diajar guru saya tentang dulu patrap level 3 itu saya masih baru. Ya serang mudeng sing diomongke gurune. Tapi saya seneng tak rungokke gitu, tak rekam, tak putar ulang gitu. Oh, paham. Pahamnya itu ya baru 5%. Besok diputar lagi, paham lagi, oh 10% gitu. Tapi asik mendengarkan cerita, bukan cerita, mendengar pengajaran makrifat itu menyenangkan. Tapi kalau belum bisa melakukan ya sudah, teori saja dulu, Pak. Ibarat kita itu jalan-jalan ke mall, lihat baju bagus-bagus itu loh, Pak. 1 juta, 2 juta, duitnya padahal bisa ketemu gitu. Lalu terus apa minder lah, nggak jadi ya tetap aja. Harganya berapa sih? 1 juta. Oh 1 juta loh. Ya, besok kalau punya uang beli. Ya Bapak Ibu. Nah tentang takholi itu kadang nanti kalau saya menyampaikan ya kadang sok pada mungkin ya nanti kalau nggak sesuai di ini aja ya, di bypass saja. Kita itu dalam takholi itu kaitannya dengan amanah itu sampai kita itu tidak bisa apa-apa. Kita menjalani dengan ketidakmampuan. Nah ini. Biasanya kan kalau orang menjalani itu dengan kemampuan. Aku bisa, aku mampu, aku punya kekuatan. Jadi akunya itu masing-masing, ini aku nggak bisa. Tapi jalani gitu. Lha piye carane mbuh aku dhewe ra mudeng tak lakoni gitu. Kalau merasa bisa justru dinolkan dulu. Dizerokan, dinolkan, difanakan. Ini namanya takholi. Terus bagaimana melakukan sesuatu kok tidak tahu caranya? Ya tahu tapi itu dinolkan. Jadi Bapak Ibu, kita itu otak kita itu kalau sudah tahu sesuatu itu akan jalan. Bapak Ibu nyopir naik motor gitu. Coba nggak usah mikir, nolkan. Bisa nggak naik motor? Bisa. Nyopir mobil yang lebih kompleks, kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, mata, telinga.
pikiran, perasaan. Kalau naik mobil kan pakai semua, Pak. Rasa orang ya apa? Rasa dipikir. Justru malah mikir liane gitu. Tapi kok mobil nggak nabrak, mobil tetap jalan. Artinya apa? Kalau kita nolkan itu ya tetap jalan gitu, Pak. Kadang kita khawatir, kalau enggak jalan. Khawatir kalau enggak selesai amanahnya. Selesai. Nah kalau Bapak Ibu naik mobil masih mikir oli, masih mikir bannya muternya kecepatannya seberapa, ini kira-kira mesinnya itu karburatornya bagaimana, kelistrikannya bagaimana. Nyopir mikir kelistrikan itu ya nabrak, Pak. Nah itu namanya tidak nol. Justru ketika kita ingin nyopirnya itu lancar, itu nggak mikir wis. Sing dipikir apa? Aku tekan gon wis neng gon kono. Melaku wis gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita nolkan seperti itu dalam kegiatan kita sehari-hari itu nggak apa-apa. Orang kalau sudah teori itu pelajari itu dinolkan. Seperti misalnya Bapak Ibu dalam kehidupan itu kan kita ada satu konsep. Namanya sadar Allah, 3T sama ATP. Itu kan sudah konsep hidup, Pak. Apapun masalahnya itu nek dikental kuwi wis ambyar. Masalah itu ambyar, Pak, kalau sudah 3T ATP itu, Pak. Tapi nek wis mlaku rasa mikir 3T ATP wis ngono, jek mikir 3T ATP. Masih menggunakan keakuan, keilmuan. Wah, aku duwe ilmu 3T ATP. Wah. Pasti mandek, Pak. Kalau Bapak Ibu belum ngalami, tak kandhani wong aku wis ngalami. Ini masalah iki ra rampung-rampung ngono. Loh, karena saya menggunakan ilmu saya yang sudah memiliki ilmu 3T ATP. Karena saya merasa memiliki ilmu itu, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan rumus 3T ATP, meskipun itu dari Al-Quran sekalipun, karena itu menjadi kepemilikan saya, keakuan saya, kayak nabrak tembok, Pak. Ora tembus-tembus. Ini menjadi satu pelajaran bagi saya dan saya tularkan ke Bapak dan Ibu. Padahal ya rumusnya sing Al-Quran. Padahal ya Allah. Karena saya merasa memiliki kemampuan ke Allah, bahkan saya merasa memiliki kemampuan untuk zero. Wah, ini nanti gini, Pak. Kalau saya tekati gini, Pak, pakai 3T ATP, itu dia gini, Pak. Tangannya gini-gini, loh. Gini. Tembus tapi nutup, Pak. 3T pakai menerima ya plong. Tapi nutup. Ternyata yang jadi masalah itu adalah keakuan. Aku iso ngerampungi. Nah itu loh, Pak. Pakai rumus 3T ATP SA. Aduh, sudah. Nah terus apa gunanya ilmu 3T ATP 3T SA itu? Oh, itu penting. Jadi gini, wis wilakonono ning aja mbok akui bahwa itu dari caramu gitu loh. Gusti Allah itu pengennya gitu. Wis ki mlaku ning aja mikir 3T ATP, wis mlaku nek syukur ya syukur ngono, ora usah mbok akui ilmuku apa mesti engko rampung dengan syukur, itu jangan. Buntu apa? Padahal 3T ATP itu tak anggap ilmu, nek bahasane Brahma Kumbara wis lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh atau serat jiwa. Gitu kan.
Kang Darman kesini mau belajar ilmu serat jiwa. Padahal saya pakai buntu. Ternyata keakuan Bapak Ibu. Ya sesuai lah dengan apa yang kita kaji sekarang ini tentang takholi, yaitu pengosongan. Kowe duwe mobil ya aja mbok akoni nek kowe mobilmu meskipun STNK atas namamu gitu. Wis ki Gusti Allah, kagungane Gusti Allah. Punya tanah atas nama kita. Sertifikat tanahnya itu loh Pak, atas nama kita. Yes, itu atas nama kita. Itu amanah. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Kita punya ilmu. Kalau tani gitu, ilmu pertanian gitu Pak. Wah itu rumongso iso gitu gimana Pak? Pernah pakai ilmu pamungkas sebagai petani tapi masih gagal juga, masih ada Pak? Masih terjadi nggak Pak? Ya. Oh iya. Kang Darman, Kang, saya butuh ikan ini harus dipijahkan. Kejar-kejar pakai apa Kang? Serong, nggak bisa-bisa. Wes tak tinggal Kang, ora iso-iso ndelok selaku ngene. Tak tinggal, akhirnya beliau belajar takholi Kang. Dibiarkan gitu. Ikannya moro dhewe ning jaring, luk diangkat. Seperti itu. Dalam kondisi ketiadaan, tapi kita tetap sebagai hamba itu tetap siap. Apa? Siap untuk menerima amanah itu jangan sampai lepas, Pak. Ora iso ning ana gawean iki ready gitu loh, Pak. Siap itu. Carane piye, mbuh. Ngono lho. Wis wallahu a'lam. Tak lakoni tapi aku siap. Nah ini. Jadi nggak pusing-pusing amat Pak, hidup itu Pak. Terus dilakoni gitu. Tapi dilakoni yang bagaimana? Kita harus betul-betul, yaitu Pak, ilmunya itu biar jalan sendiri gitu loh Pak. Tapi nek urung iso ya sinau sik. Seperti orang naik mobil Pak. Wong urung ngerti carane pindah gigi piye, kopling piye, wis numpak mobil. Ya mesine mandek. Mati dhewe no. Wong pindah gigi ora dikopling. Loh, ilmu itu harus dikuasai dulu. Setelah dikuasai, ketika naik mobil wis bisa, oke. Ketika naik mobil rasa mikir kopling. Tidak perlu mikir kopling, tidak perlu mikir gigi berapa wis. Duduk gitu. Jadi DNSA 3T ATP itu kuasai dulu. Setelah itu praktekkan. Ya rasanya ya kalau orang baru belajar naik mobil itu kan ya mikir apa ya? Mikir gigi satu, pindah gigi dua, kakinya harus bagaimana. Tapi lama-lama gimana? Lanyah, bahasa Jawa ini lanyah. Lanyah ini tanpa mikir. Makanya supir bis itu ya betah, semalaman nyopir dari sini 12 jam kuat. Sebab tanpa mikir Pak. Coba kalau mikir Pak, seperti orang baru belajar naik mobil, kesel Pak. Kopling dipikir, gas dipikir. Nah itu seperti kita harus belajar di NSA 3T ATP. Setelah itu los. Setelah itu praktekkan dulu sampai lanyah. Setelah lanyah loh, jangan mikir 3T ATP, sudah, yang penting terima, syukuri, percaya pertolongan Allah. Yang ATP ya siap menerima amanah, peka dengan tanda-tanda yang Allah berikan, segera jalankan apa yang Allah perintahkan. Udah itu. Otomatik. Otomatiknya itu bukan otomatik ngawur, tapi otomatiknya otomatik yang sudah punya cara. Nah, ini bahaya loh Bu, kalau kita itu hidup itu nggak punya
bicara. Kenapa orang marah-marah? Karena ya refleksnya marah. Kenapa orang marah-marah ya? Karena refleksnya itu marah. Aku lihat dilarani ya nesu, itu kan sudah refleks. Dia iya tanpa mikir pak. Aslinya wong otomatis gitu tuh ya zero. Neng zero nebo, zero kesurupan apa piye kesetanan. Lah nesu-nesu pak. Refleksnya marah. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita pada tahap takholi itu harus bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Namanya pengosongan ki ora iso tenan gitu. Cobalah Bapak Ibu sudah ahli di bidang apa? Misalnya ahli bikin wayang kulit misalnya. Harus rasa mikir. Gitu Pak. Tatah ini sarung pikir wae. Tinggal disadari, diniati iki dapat amanah bikin wayang Semar. Di sini kan sudah ada tahu Semar. Mosok ning kene niate gawe Semar dadine Sri Kandi kan ya enggak mungkin tuh, Pak. Itu. Semar di sini tuh sudah ada, Semar di sini tuh sudah ada, perutnya, ininya, tangannya itu sudah ada. Beda dengan Sri Kandi. Wayang Sri Kandi, wayang kulit Sri Kandi. Nek wis niat tek itu kayak di sini tuh tubuh kita itu sudah punya kecerdasan sendiri, Pak. Sudah punya satu kecerdasan alami, Pak. Seperti Pak Wahid yang pesilat, bukan silat, gitu Pak. Pesilat itu ya diajari jurus 1, 2, 3 ya Pak ya. Jurus apa harimau, jurus ini sampai 1, 2, 3 sampai ini. Ya latihannya ngono-ngono kuwi. Tapi itu dalam rangka untuk menghafal gerakan. Nek wis tarung, sparring partner atau pertandingan ya ora mikir jurus. Lah kita andeng kan mikir jurus dikuampleng ya. Jurus piro ya? Ngen dipikir nek loro wah kesuwen lah kena. Yang dipakai adalah refleks. Gitu Pak Wahid. Jadi ilmu tertinggi silat itu ilmu refleks. Nol kan zero kan makanya pesilat-pesilat itu diajari takholi Pak Wahid. Terapi juga begitu. Terapi juga begitu. Wah. Tidak usah dipikir. Nah, itu. Tapi kan sudah belajar ilmunya. Gitu. Pak Wahid bukan ahli cukur rambut. Aku ora mikir ya, wah ya plendas tenan. Ayo. Rusak rambutnya. Nah, seperti Pak Amul ya sekarang sambil ngobrol gitu, nggak mikir ini. Yang penting maunya apa? Seperti ini oke, gitu nggak usah mikir. Makanya hidup itu Bapak Ibu harus nol. Ya, nolnya ke Allah, bukan nol sakarepmu itu enggak. Jadi kadang-kadang itu saya itu iki aku arep ngopo ya bingung gitu. Kadang itu Pak. Wis aku meneng sih nunggu perintah, Pak. Iki perintah ya apa ya iki? Oh, iki langsung tandangi gitu. Ya perintah itu bukan perintah yang aneh-aneh itu enggak, Pak. Kaya mlaku ngetan. Walah, ngopo nek ana amanah itu, Pak. Ya perintah itu sederhana. Itu elangnya belum makan. Oh iya, si makan. Ya.
Perintah apa meneh? Kadang terjadi otomatis, kalau sudah otomatis enak, gitu kayak udah motor starter, zreng gitu tinggal makan. Tapi kalau kan pemanasan dulu Pak. Apa ya perintahnya? Perintah Allah apa ini? Oh, beri makan ikan. Perintah Allah apa ini? Oh, membersihkan lantai. Perintah Allah apa ini? Oh, makan, makan. Jadi perintah-perintah Allah kita menunggu. Jadi kalau saya mengibaratkan seperti tentara itu loh Pak, militer. Militer coba anggap gaweannya tengok-tengok loh Pak. Iya toh. Dia itu ready sekali ada perintah. Mbok tidur, mbok lagi ngopo nek perintah del langsung gitu Pak. Misalnya jam 1 malam ada sirene untuk bangun, ya bangun. Artinya apa tentara itu? Dia dilatih untuk responsif dengan perintah-perintah komandan. Nah, kita itu sebenarnya gitu juga, responsif. Tetek, 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 tetek. Dulu saya diajari guru saya itu pakai catatan itu. Pokoknya kowe nek itu ilham langsung catatan. Jadi nggawa kertas karo pulpen. Catat. Kenapa ya itu? Kadang ilham itu datangnya ya mendadak. Kadang perintahnya WA orang ini dengan tulisan seperti ini, tak tunda, ya tak selesaikan ini dulu. Tek, mau WA gini sudah nggak bisa lagi. Itu, ayo Pak Ibu, jadi itu tentang titik apa judul kali ini ya? Titik zero. Aku dhewe yo lali. Titik zero. Titik zero itu yes, kadang nggak ada titiknya, sudah yes, kosong. Ra iso apa-apa. Yang ada itu hanya Allah dan energi Allah dan kekuatan Allah. Hanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, yang ada hanya kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Wis kekuatan Allah. Energi semua ini. Kekuatan kan energi ya. Energi ilahiyah ngono wae wis. Lho iya toh? Kita tidak menggunakan energi ilahi tapi kita mengikuti energi ilahi ini, bedanya dengan olah tenaga dalam. Menggunakan tenaga matahari. Wah. Kepanasan tenan bingung. Lah matahari kok digunakan lho kobong kowe kapok. Kita tidak menggunakan energi ilahiyah, tapi kita mengikuti energi ilahiyah. Ada daya dari Allah diikuti. Karena konsepnya adalah sibgoh. Sibgoh itu kita sadar dengan kekuatan Allah dan kita mengikuti kekuatan-kekuatan Allah. Pada titik takholi, kita sudah tidak takut lagi dengan apa amanah-amanah apa yang sedang kita jalankan. Nek dinalar ngono ya ora nyandak, Pak. Dulu wali-wali kan juga gitu, Pak. Kita itu kan nyontoh-nyontoh para wali, para nabi tuh, Pak. Masa nyontoh penyanyi? Nyontoh ya para wali, para nabi gitu. Para wali, kekasih-kekasih Allah itu tidak takut. Saya kemarin baca di YouTube, bukan di YouTube, di Facebook, kisah wali siapa gitu, lupa saya. Jadi beliau itu dikelui oleh siapa? Jamaahnya, Pak, saya itu usaha saya bangkrut, saya dikejar-kejar utang, saya gini.
bagi waliullah menyelesaikan masalah dia itu ringan itu kalau ada Allah. Ini ada amanahnya adalah jamaah. Tandanya dia dikejar-kejar utang sama debt collector. Perintahnya ya saya harus bantu. Karena aman dari Allah, ya Allah kembalikan lagi zero lagi, saya nggak tahu caranya bagaimana. Nggak tahu caranya bagaimana. Ambil kantongan gini, keluar berlian, Pak. Nih, ngebayar utang. Padahal masa berlian dikantongin yang kantongan kiai ngopo. Tapi ambil gini jadi berlian, Pak. Bukan, Pak. Itu kiai baru, Pak. Itu kiai baru. Maksudnya kalau di Jawa kan sudah sekian kisahnya. Itu ya itu zaman now lah. Milenial. Jadi ngerokok gini ya. Nih. Buat nyarutan. Loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah kiainya sakti ya? Apakah wali itu punya satu kemampuan linuwih? Ya enggak, Pak. Nol, dia tuh enggak tahu, enggak bisa apa-apa, cuma perintahnya rogon kantongmu kayak no wong kuwi gitu loh, Pak. Mungkin dia ya kaget. Berlian nih. Ya kaget nih, tapi dia tidak kaget, sudah biasa dengan solusi-solusi dari Allah tuh biasa. Nih. Dibaleni ya ora iso. Suruh ngulang ini. Jangan lagi. Ya enggak ada, wong itu tuh karomah. Lah, ilmu karomah itu tidak bisa di-repeat, tidak bisa diulang. Ya, berlian dah. Wah. Ya, tidak bisa dipamer-pamerkan. Ya sekali itu aja. Saya tuh pernah juga, Pak. Waktu itu jemput seorang kiai. Rumahnya di Pekalongan jauh, Pak. Saya jemput itu sudah jam 5 itu sudah jemput saya. Karena beliau jam 8 harus sudah ngisi. 9 ngisi lah. Perjalanan waktu itu kan belum ada tol, Pak. Sumber macet itu di mana? Daerah Semarang ke sana itu loh, Pak. Batang itu kan zaman dulu kan, wah, juragan macet. Itu saya deg-degan, wah ini santai gitu. Malah jagongan, naruh kancane guyon-guyon, padahal sing ngenteni kene kena sak dinteni pengajian. Itu perjalanan dari Pekalongan sampai Karanganyar kota sana itu cuma 3 jam. Padahal waktu itu Solo Semarang aja itu sudah 3-4 jam, Pak. Ki mau mabur piye. Ya itulah. Mungkin karena amanah tadi dia sudah nggak mikir lagi carane piye supaya ngetekan kono Allah sing ini. Ya kita yang mancal gas ya biasa aja sudah. Ya biasa wis. Kudu mancal gas biasa, tapi kok ya dihitung-hitung 3 jam dok. Kalau mungkin sekarang bisa karena ada tol ya. Itu belum ada tol. Lampu merah masih banyak, ini masih. Nah, itu yang para wali kekasih Allah tuh paham betul dengan takholi ini. Apakah kita ingin jadi wali kalau belajar takholi? Ya ndak. Ora nol. Aku tak takholi ben kaya wali. Wah, ora iso piye kuwi. Aku pengen kosong tak isi liyane ya jare kosong kok diisi Allah. Coba Bapak Ibu amati kisah-kisah para wali, para kekasih Allah itu segitu gitu.
karomah-karomah para wali. Dulu di sini ada Mbah, yang penularan tuh siapa? Ya, Kiai Sirot. Ayo sana aneh gitu. Siapa Pak? Oh cucunya. Cucunya ikut JNSA. Mudah-mudahan bisa menggantikan Mbah Kiai Sirot beliau. Nggih Pak Yunan. Nah, ini ada keturunannya Mbah Kiai Sirot. Baik Bapak Ibu. Oke. Muter-muter ya. Enggak apa-apa wis. Baik, mari kita latihan bersama untuk zikir nafas. Kita belajar mengosongkan diri kita melalui nafas kita. Kita kosongkan dari keegoan, kita kosongkan dari keakuan, kepemilikan. Orang hidup itu hakikatnya tidak memiliki apapun. Nafas saja itu juga miliknya Allah. Kita hanya dinafaskan. Kalau nafas saja yang paling dekat dengan kita aja itu dinafaskan Allah, apalagi yang lain-lain. Anak, istri itu bukan milik kita, maka kita nolkan, kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita hanya menjalankan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, tidak lebih dari itu. Jadi wong tua ya piye lah wis ngono kuwi deh. Jangan merasa bisa mendidik anak. Jangan merasa bisa dengan ilmu-ilmu tentang mendidik anak. Kita akan terjebak, kita akan bahasa Jawa itu diwelehke karo Gusti Allah. Ya, diwelehke. Maka saya banyak melihat orang-orang yang ahli psikologi, ya anaknya kayak gitu. Mungkin karena dia ya, menggunakan keilmuannya. Ya, saya juga belajar bagaimana agar saya bisa mengenalkan semua apa yang ada di dalam pikiran saya, karena itu juga bukan milik saya. Saya nolkan, saya kosongkan, tapi saya menjadi hamba yang insya Allah belajar untuk sami'na wa ata'na, ready, siap menjalankan amanah-amanah Allah. Dan saya berusaha untuk mendengarkan tanda-tanda yang Allah berikan. Kepekaan akan saya gunakan untuk lebih membaca tanda perintah-perintah Allah melalui tanda-tanda yang Allah berikan. Baik Bapak Ibu, mari kita duduk rileks. Bapak Ibu boleh duduk santai ya. Bisa bersila atau duduk timpuh. Baik. Bapak Ibu akan saya pandu untuk belajar zikir nafas level 1 sampai sibghah. Ikuti saja apa yang saya instruksikan, yang saya pandu. Lebih tepatnya ikuti dengan kesadaran. Ikuti dengan kesadaran semampunya. Ya, semampunya. Baik. Mari kita niatkan belajar zikir nafas karena Allah, lillah, kosongkan dari niat apapun. Ibarat kita naik mobil, kita sudah berjalan, jangan mikir bannya, jangan mikir setirnya, jangan mikir bensinnya.
Kita tinggal jalan saja. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak dan Ibu, sadari nafasnya. Nafas yang masuk dan keluar. Kemudian Bapak Ibu luaskan kesadarannya dari menyadari nafas meluas ke menyadari tubuh. Baik, kita menyadari tubuh kita, menyadari kepala sampai kaki dengan menyeluruh. Kalau tadi nafas, kita luaskan menjadi seluruh tubuh. Baik, kemudian kita luaskan lagi sampai satu ruangan ini. Kita menyadari dari tubuh, kita menyadari, kita luaskan sampai pada satu ruangan. Baik, kesadaran kita luaskan lagi sampai kita menyadari bumi ini. Kemudian kita menyadari lagi planet, luas lagi sampai galaksi, luas lagi sampai alam tak terbatas. Sampai di sini pikiran kita akan mengikuti.
sampai alam tak terbatas. Kemudian Bapak Ibu, kita menyadari Allah yang menguasai alam tak terbatas. Jadi kesadaran kita loncat dari alam tak terbatas, loncat ke yang menguasai alam tak terbatas tadi. Baik. Pertahankan kesadarannya pada kesadaran yang luas tak terbatas dan Allah yang menguasai alam tak terbatas itu. Pertahankan posisi di situ. Kemudian Bapak Ibu, kita menyebut nama Allah dalam setiap helaan nafas dengan kesadaran yang menguasai alam tak terbatas. Hati kita menyebut Hu ketika nafas masuk dan Allah ketika nafas keluar. Sambil terus Bapak Ibu mempertahankan kesadarannya berada pada Allah yang menguasai alam tak terbatas. Hu Allah. Pertahankan kesadarannya sambil terus Hu Allah dalam setiap nafas masuk dan keluar. Ini level 2. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke level 3. Ketika Hu, kesadaran kita mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ketika nafas keluar, Allah. Pasrahkan semua, serahkan semua kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Pasrahkan. Ini tahap takholi, yaitu pengosongan. Dengan cara berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya, mengosongkan semuanya, diserahkan kembali kepada Allah. Ketika nafas keluar, kosongkan Allah. Cara mengosongkan dengan menyerahkannya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengalami keadaan kosong seperti suasana sendiri, ketiadaan, maka segera isi dengan afirmasi nafi isbat. Ini di level 4. Ketika Hu nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika Allah nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah.
sampai Bapak Ibu bisa merasakan kekuatan, menyadari ya, bukan merasakan, menyadari kekuatan Allah. Setelah menyadari Allah dan kekuatan Allah dalam semua yang kita sadari ini, kita masuk di dalam kekuatan Allah itu. Kita tidak menggunakan kekuatan, tapi kita hanya mengikuti kekuatan itu. Pada wilayah ini Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk keseharian dengan mengkonsep ATP. Ketika kita bersedia untuk menjalankan amanah dari Allah, maka kekuatan Allah itu akan berubah menjadi penggerak atau daya dorong kita untuk menyelesaikan amanah. Bisa melalui pikiran, bisa melalui perasaan, atau terjadinya perubahan di alam sekitar kita. Baik Bapak Ibu silahkan dilanjutkan dzikir nafasnya. Bapak Ibu silahkan dilanjutkan dzikir nafasnya. Bisa berlama-lama di alam sibghah, yaitu alam yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Jangan menggunakan kekuatan itu, tapi ikutlah dengan kekuatan itu. Demikian siaran akan saya tutup. Silahkan Bapak Ibu lanjut untuk berzikir masing-masing.